Tiga kunci kebahagiaan. Penasaran mau tahu apa aja? Yuk, bisa yuk. Hai, aku Juliastri SN akan menemani waktumu yang saat ini mungkin lagi bersantai, lagi di mobil, lagi setrika, atau mungkin menatap langit-langit kamar di atas sana. Aku akan menemani selama 15 menit ke depan dengan cerita-cerita lucu yang berdasarkan pengalaman pribadi sehari-hari. Enjoy it! Loving with Juliastri SN. Hai, halo semuanya, apa kabar? Maaf banget ya, udah hampir 3 minggu aku absen, nggak nge-podcast karena banyak kesibukan di dunia nyata. Pengennya sih bisa konsisten setiap hari Sabtu gitu ya. Tapi ya apalah daya, mau ngomong apa jadi bingung. I come back now. I'm coming. Oke, kali ini aku mau bahas tentang happiness. Apakah itu kebahagiaan? Bahagia, happy. Sudahkah kalian bahagia hari ini? Jangan lupa untuk bahagia, karena ternyata bahagia itu bisa diciptakan dan kita bisa memilih untuk bahagia atau enggak. Nah, percaya enggak gimana konsepnya? Pasti gitu ya mikirnya. Bahagia kok diciptakan? Bahagia itu ya memang harus seperti itu. Misalnya nih, kalian punya cita-cita sebelum menikah. Pengennya suatu pernikahan yang bahagia, after, long lasting, dan bahagia, tapi kita menggantungkan kebahagiaan itu kepada pasangan kita. Kira-kira benar nggak kayak gitu? No, tidak sepenuhnya benar. Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Sebelum menikah, alangkah baiknya kalau kita harus bahagia dulu. Why? Iya, karena seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu akan bisa membahagiakan orang lain. Jadi memang intinya harus bahagia dulu. Nggak bisa kita yang sekarang belum bahagia, terus nanti menikah, inginnya dibahagiakan sama suami. Perubahan itu nggak akan terjadi kalau kita sendiri nggak berubah. Jadi kalau kita ingin bahagia, sebelumnya apa yang belum kita capai sebelum menikah itu sebaiknya kita planning dulu. Aku maunya seperti ini di list. Kemudian nanti setelah menikah bisa didiskusikan dengan pasangan. Aku nanti punya mimpi seperti ini. Aku punya passion seperti ini. Menurutmu bagaimana? Apakah kita bisa mengerjakannya bersama-sama? Apakah kamu bisa menjadi support system yang baik atau enggak? Seperti itu contohnya ya. Kemudian untuk meraih kebahagiaan bersama itu kita diskusikan. Kamu perlu apa? Apa yang belum kamu selesaikan sebelum kita menikah? Supaya nanti bisa satu visi dan misi. Tujuannya adalah untuk saling membahagiakan. Jadi, misalnya A dan B menikah. A sudah bahagia, B sudah bahagia sebelum menikah ya. Nah, dalam pernikahan itu nanti harusnya kebahagiaannya jadi double dong, tambah. Jadi bukan malah saling membebani, memberatkan, tidak. Karena sejatinya bahagia itu bisa menular. Iya, beneran loh. Kalau A bahagia, B bahagia, pasti ada rasa ingin saling membahagiakan satu sama lain dengan sikap yang manis. Yang satu
pengen diratukan, tapi dia sendiri sudah menjadi ratu. Memang ratu yang patut untuk diratukan, seperti itu. Sang suami pengennya menjadi raja, tapi memang sebelum itu dia sudah menjadi raja, dalam arti attitude-nya sudah terbentuk, polanya, kemudian pola pikir, ya seperti kalau yang baru-baru ini kita lihat ya, pernikahan Maudy Ayunda sama Jess Choi, kalau nggak salah ya, yang orang Korea, bukan Korea, opa-opa Korea, itu so sweet banget. Dan aku melihat bahwa Maudy Ayunda itu sudah finish dengan dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar mempersiapkan pernikahannya itu. Dia sudah meraih apa yang dia impikan. Dan kemudian dia mempunyai mimpi yang lebih besar lagi bersama suaminya. Jadi mereka akan bersama-sama bekerja sama meraih kebahagiaan, meraih mimpi, achievement, pencapaian yang lebih besar lagi. Pokoknya benar-benar relationship goals banget, dan itu menjadi impian. It's my dream must not her. Ya seperti itu. Jadi memang bahagia itu kalau mau kita awet, bahagianya awet, nggak cuma saat ini bahagia, besoknya sedih. Sedih itu biasa, tapi setelah sedihnya itu kita bisa mengolah, cari solusi dari setiap permasalahan. Kalaupun ada masalah, kita mencari. Ini kita mau mencari solusi yang dengan cara bahagia, dengan cara rumit, atau dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, tentunya kalau kita punya masalah, bisa menyelesaikan, itu nanti kan pasti akan menjadi bahagia setelah itu. Ingat ya, setiap ada hujan, pasti akan ada pelangi. Ya, jadi memang kita harus bersakit-sakit dahulu, kemudian berenang-renang ke tepian. Tapi saat dalam masa yang sulit, yang mungkin sengsara kalau orang bilang ya, apakah kita mendapatkan suatu perlakuan yang gak adil, kemudian mendapat tekanan, dibully, difitnah, itu kan sesuatu yang membuat kita menjadi tidak tenang, berpikir aduh kenapa hidup ini sangat tidak adil. Nah, saat menghadapi keadaan seperti itu, kita bisa memilih tetap tenang, cool, mencari cara dengan cara yang elegan, atau marah-marah, emosi, menyalahkan keadaan. Ini pasti gara-gara kamu, ini pasti gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu. Lah, yang ngalamin masalah siapa? Kita kan? Kalau aku sih percaya segala sesuatu itu terjadi karena izinnya, izin yang maha kuasa, dan izin dari kita. Kenapa orang bisa membuli kita? Karena kita mengizinkan mereka untuk membuli kita, percaya nggak? Dalam arti, kita menjadi orang yang tidak berani untuk menolak, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Kita mengizinkan mereka mengejek kita lebih dalam, membuli kita lebih dalam, karena kita dianggap lemah. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita harus punya kekuatan untuk melawan. Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan fisik. Diam dengan karya, dengan prestasi, itu juga bisa membungkam orang-orang yang iri hati, yang toksik, yang pokoknya kalau lihat orang senang itu susah. Tapi kalau lihat orang susah, senang. Itu ada tiba-tiba orang seperti itu. Dan itu membuat kita menjadi capek sendiri, terkuras energi kita karena memang tidak sefrekuensi seperti itu.
Jadi sebenarnya untuk bisa bahagia itu ada 3 kunci yang perlu kita pegang teguh. Oh, ada kuncinya ya ternyata. Ya iyalah, namanya pintu aja ada kuncinya. Apalagi kalau kita pengen bahagia. Ada caranya. Kemarin kan saya baru dengar sesuatu quotes yang sangat mengena. Dan saya ambil intisarinya bahwa ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama itu adalah don't hate. Hate apa? Bukan topi, tapi benci. Jangan membenci, don't hate. Kadang kan ya, sisi manusia kita itu kalau ada orang yang benci sama kita atau mungkin kita nggak suka karena perbedaan sikap, karena nggak sefrekuensi, karena orang itu nggak asik atau troublemaker, kita tuh bisa dengan mudah membenci orang. Malas banget sama orang itu, nggak asik. Aku nggak mau kalau sama dia. Orangnya suka jutek dan segala macem. Padahal dengan kita membenci itu sama artinya kita mempunyai aura negatif, memancarkan aura yang membuat orang-orang lain juga kesal. Benci dibalas benci, wah seperti neraka deh jadinya. Jadi, life is too short, don't wasting time. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Hidup ini terlalu singkat, jadi jangan membuang waktu dengan sesuatu yang sia-sia. Untuk apa membenci orang kalau hanya membuat kita tidak tenang? Malah bisa-bisa punya penyakit hati yang membuat kita iri hati, tidak tenang, tidak bisa tidur nyenyak, insomnia. Habis itu terus merambat ke organ-organ tubuh yang lain. Kerja jantung jadi nggak santai, ngos-ngosan, dan lain sebagainya. Jadi, daripada membenci, lebih baik mencintai, ya kan? Itu memang susah prakteknya kalau kita tidak belajar tentang bersyukur, tentang ikhlas, ya. Memang nggak enak banget kalau membenci orang, apalagi kalau kita dibenci. Tapi kita harus bisa lebih kalem, ya kan? Kalau gini aja deh, kalau aku sih yakin bahwa dalam hidup ini ada sebab dan akibat. Orang nggak akan mencubit kalau kita nggak nyubit duluan, ya kan? Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, misalnya kita senyum, pasti senyum itu juga nular kan? Nah, senyum itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi untuk bahagia, please stop hate the others. Ya, itu yang pertama. Kemudian kunci yang kedua adalah The second key of happiness adalah don't compare. Siapapun kita tidak perlu harus menjadi orang lain. Memang ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi itu semua yang tampak di permukaan, tampak di luar, dalamnya belum tentu. Karena aku percaya dengan prinsip life is sawang sinawang. Iya kan? Bisa saja orang lain itu berpura-pura bahagia supaya di luar tampak baik-baik saja. Padahal dalamnya who knows, ya kan? Jadi aku sendiri juga tidak akan berusaha untuk pura-pura bahagia. Saat aku sedih, ya sedih biasa, tapi gak harus ditampakkan yang gimana-gimana juga. Gak harus orang lain tahu apa yang kita rasakan. Kalau mungkin memang beban itu terlalu berat, ya kita bisa cari cara mungkin dengan orang yang kita percaya, bisa kita curhat atau bagaimana gitu ya. Tapi intinya untuk menjadi bahagia itu harus jujur dengan diri sendiri. Tidak
perlu kita menjadi orang lain untuk dikenal, untuk mendapatkan penghargaan, ya kan? Untuk apa kita dikenal sebagai duplikatnya A misalnya? Yang terkenal kan tetap si A, bukan jati diri kita yang sendiri, yang utuh, yang unik gitu. Enggak, kalau aku sendiri lebih baik menjadi diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, apapun itu, walaupun banyak kelebihan dan kekurangan, tetap harus bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan menjadi lebih bisa menerima kenyataan. Oh, kita itu kita hitung anugerah kita itu apa saja. Jangan menilai apa yang belum kita punya, tapi apa yang sudah kita punya sekarang. Karena dengan begitu kita akan merasa kaya dan kita akan merasa bahwa anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa sampai di sini dengan pencapaian-pencapaian itu juga karena kerja keras. Karena orang lain yang membantu yang baik di sekitar kita. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Hidupmu, hidupku. Tapi bukan berarti tidak peduli juga. Kita tetap saling ngaruh kalau orang Jawa bilang, karena sebagai makhluk sosial kita juga harus gaul gitu. The third key of happiness atau the last itu adalah don't worry. Kalau ada quotes, don't worry be happy, itu benar banget. Dengan tidak khawatir, kita itu akan kalem, tenang. Jadi bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan lebih baik, dengan kepala dingin, menjadi solutif. Ya, ingat ya, siapa yang suka ngomong solutif? Dadi wong ki sing solutif. Butejo, ingat nggak yang di film pendek Tile itu? Itu ada benernya. Memang kita dalam suatu keadaan tertentu yang namanya takut, cemas, khawatir itu pasti ada. Tapi kita bisa memilih untuk lebih istilahnya menerima keadaan. Kalau situasinya seperti ini, bagaimana gitu? Kita bisa menghela nafas dulu yang panjang, kemudian berpikir dengan tetap tenang. Jangan panik, karena kalau orang panik, orang khawatir itu pasti akan mudah memutuskan sesuatu yang nanti pas saat kita sudah sadar, waduh, suatu keputusan yang salah. Jadi saat kita panik, itu jangan buru-buru mengambil suatu keputusan. Kita ambil jeda, ambil waktu. Oke, aku butuh waktu sendiri. Oke, sendiri tidak apa-apa. Setelah itu kita bisa merenung, merefleksi, oh ternyata seperti ini. Itu udah otomatis otak kita memang disetel dengan cara demikian. Saat kita emosi itu tuh kacau, keadaan di otak kita itu kacau. Bayangkan saja bahwa di otak kita tuh ada banyak kabel yang menuju ke sana, ke sini, ke situ. Nah, saat konslet kabel itu ya udah berhenti di situ, tidak akan bisa sampai ke tujuan. Jadi supaya jangan konslet, kita tetap harus menjaga kewarasan. Ya, dengan me time bisa, dengan melakukan olahraga, mengatur pernafasan, dengan melakukan hobi yang kita suka, melakukan passion. Nah, itu seperti itu nanti bisa membuat kita lebih tenang dalam hidup, quiet time. Dan itu udah pasti kalau bisa mengendalikan diri kita dan mengendalikan keadaan sekitar hidup kita, itu pasti nanti kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itu dia 3 kunci kebahagiaan yang perlu diingat-ingat ya. Ingat, kita tidak sendiri, ada banyak orang di luar sana yang mungkin lebih menderita, lebih sengsara dari kita. Jadi ya, jangan terlalu memandang ke atas karena nanti kita merasa kebanting. Tapi jangan juga terlalu memandang ke bawah karena nanti kita bisa terjun bebas ke sana. Jadi ya, sedang-sedang saja. Bahwa ada yang lebih hebat dari kita, tapi ada juga yang lebih menderita dari kita.
Jadi dimanapun posisi kita saat ini tetap harus bersyukur dan terus melangkah maju, pantang menyerah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Mudah-mudahan Sabtu depan udah mulai konsisten lagi. Saya juga CSM, jangan lupa bahagia.